perbaikan data paspor. Buat sampean yang ketahuan datanya berbeda, bukan palsu ya, berbeda, alias dulu pernah bikin paspor dan sekarang bikin paspor lagi, insya Allah datanya sampean pasti konangan ketika memperpanjang di KJRI sini. Ketika ketahuan datanya palsu, ketika ketahuan datanya sampean berbeda, KJRI akan membetulkan sesuai data di akte kelahiran dan KK dan KTP Indonesia. Jika data yang sekarang ini asli, alhamdulillah sampean aman. Jika data yang sekarang yang palsu, wallahualam, insya Allah sampean tidak aman. Kalau tidak aman, apa yang akan terjadi? Yang pasti sampean akan dikirim ke imigrasi Hongkong untuk diinterogasi. 5 kawan kita saat ini sudah dipenjara di pemerintah Hongkong 1-6 bulan, bahkan mencapai 11 bulan. Dengan tujuan bahwa sampean sekian lama bekerja di Hongkong menggunakan data palsu atau kelahirannya palsu atau mungkin data nama dan kelahirannya palsu. Itu adalah pelanggaran kriminal kelas tinggi untuk Hongkong. Dan apa yang paling menyedihkan, Mbak perlu ketahui bahwa pembenahan data di satu sisi sebenarnya kita inginkan. Siapa sih yang pengen pakai data orang? Siapa sih yang pengen kelahirannya dipalsukan? Siapa sih yang ingin namanya itu nama orang? Kita tidak ada satupun yang suka datanya dipalsu. Tapi pemalsuan data tidak pernah jadi pilihan. Pemalsuan data itu paksaan dari PT yang memberangkatkan. Kalau PT bilang namamu Maisaroh, ya Maisaroh, walaupun namamu Liliander, ya, atau namamu itu Angelika, ya jadinya Sutini. Kalau PT-nya bilang Sutini. Juga kalau kelahirannya sampai kelahirannya 81, kalau PT-nya bilang 77, ya jadi 77. Bisa nggak sampai nolak? Mayoritas tidak bisa. Dari penemuan kita, hampir tidak ada yang bisa menolak PT memalsu data. Ada sekelok-kelok korban, misalnya kedua belum terbang kalau datanya yang palsu. Tapi sesungguhnya korban yang kita interview semuanya kalau tidak mau berangkat disuruh mengganti uang sekitar 15 juta sampai 25 juta. Untuk mengganti biaya keberangkatan yang katanya sudah dikeluarkan oleh pihak PT. Kenapa itu banyak sekali korban, termasuk 5 orang yang sudah dipenjara. Bukan mereka menerima, bahkan satu dari mereka itu bertempur mati-matian, menolak mentah-mentah, saya tidak sudi berangkat dengan nama yang bukan nama saya. Di detik terakhir dia terpaksa menerima karena anaknya 3, dia janda, dia suaminya sudah meninggal, dan dia harus menyekolahkan anaknya, sementara PT minta tebusan 17 juta untuk mengembalikan data-datanya yang asli. Dengan sangat terpaksa karena dia tidak punya uang, dia harus menerima nama palsu, kelahiran palsu. Setelah 11 tahun dia di Hongkong, baru tahun ini data dia dibetulkan ke data yang lama. Dan itu berakibat pada dia saat ini menghadapi tuntutan pemerintah Hongkong sebanyak 5 tuntutan. Memalsukan data untuk masuk ke Hongkong, memalsukan data untuk proses kontrak, memalsukan data untuk perpanjang kontrak, memalsukan data untuk tinggal di Hongkong, memalsukan data untuk bikin KTP, dan memalsukan data untuk keluar dan masuk Hongkong. Tuntutannya 5 sampai 6. Dari kasus yang kami sudah tangani, ada 1 orang yang sudah 7 tahun kerja, dia dipenjara 11 bulan. Padahal beda kelahiran. Jadi Mbak sampai yang disebut data palsu itu bukan Mbak data palsu kabeh. Nek jaya beda kita palsu. Data asli juga kan beres sama aku. Tapi tahun lalu pasti dipalsu pakai jenenge palsu. Apapun yang hubungannya dengan nama dan kelahiran itu jenenge palsu. Nah dari sini apa yang paling menyakitkan bagi kita? Bahwa ketika pemerintah Indonesia menerapkan pembenahan data, pemerintah Indonesia tidak pernah satu kali pun menjelaskan kepada warga negaranya di luar negeri bahwa mereka akan melaksanakan program ini. Bagaimana Mbak biar tahu
JBMI tahu mengapa kok kita sampai demo turun ke jalan. Kita tahu karena para korbannya pada berdatangan. Kita tahu karena para korbannya pada menghubungi, Mbak saya ditangkap imigrasi, Mbak kontrak saya nggak dikeluarkan, Mbak KTP saya ditahan oleh imigrasi. Korban berdatangan baru kita tahu ternyata pemerintah punya program seperti ini. Itulah yang menyebabkan mengapa kita sangat sakit hati, karena pemerintah Indonesia seharusnya 1 tahun sebelum menjalankan program ini memanggil seluruh buruh migran warga negara Indonesia di luar negeri, ditanyai, dikasih tahu akan ada program pembenahan data dan diberi alternatif. Kalau misalnya pembenahan akan berimbas kepada penjarahan, apa alternatifnya? Tapi yang terjadi sekarang tidak ada sosialisasi, tidak diberitahu di rumah, bahkan banyak dari kita tidak tahu datanya diganti sampai paspornya jadi. Paspor jadi baru dikasih tahu namamu tak ganti Sunarmi, namamu kan, nama bapakmu kan ada Budi Suwarno tak hapus. Itu semua dikasih tahu setelah paspor jadi. Ya anaknya punya pilihan apa? Jadi kenapa itu? Apa yang paling tidak jujur dari pemerintahan kita adalah dia tidak memberitahu jauh-jauh hari, sehingga banyak para korban mungkin tahunya itu bisa nulis mepet. Pilihan dia tidak banyak, perpanjang bisa dengan data yang diganti atau overstay. Nah, dari sinilah kenapa itu para korban yang sudah dipenjara 5 orang, 6 orang lagi saat ini menghadapi persidangan. Bulan Juni saat puasa, 2 dari mereka akan divonis, 2 lagi akan divonis saat kita lebaran. Itu adalah hari terbuka mereka, karena kemungkinan besar kalau pemerintah Indonesia tidak turun tangan untuk memberitahu dan punya kesepakatan resmi dengan pemerintah Indonesia, mereka insya Allah pasti masuk penjara. Dan itu akan berlaku juga untuk kita semua yang datanya dikoreksi. Nah dari sini Mbak JBMI sejak pertengahan tahun kemarin selain kita juga menangani kasus membuka konseling data, ini bukan pemerintah, kita nggak pernah dibayar. Kita melakukan ini karena kemanusiaan. Bayangkan kalau kita semua tidak tahu dan tahu-tahunya itu setelah paspor jadi baru kalau datanya dikoreksi, apa yang terjadi dengan JBMI? Dan mayoritas tidak ada satupun bahkan yang hidupnya di KSWB tahu tentang koreksi data. Apalagi mereka yang hidupnya di Binong, Timur, dan sekitarnya. Sejak kami menangani kasus, sudah ratusan yang datang minta pertolongan, ribuan yang tanya ini dan itu, dan puluhan yang mereka sudah ditangkap oleh pihak imigrasi Oslo. Dan kami sendiri, karena KJRI Lolen, kami sudah datang berkali-kali minta tolong, Pak, tolong langsung temui Gubernur Hono, minta hitam di atas putih membebaskan mereka yang sudah berpenjara dan yang terakhir penjara. Tapi sampai saat ini kesepakatan antar Indonesia dengan Hongkong belum pernah diwujudkan. Bahkan kami sendiri harus datang ke Indonesia menemui 8 kementerian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Luar Negeri, Menteri yang ngurusi paspor, BNP 2 TKI, hanya untuk minta tolong selamatkan BNI di luar negeri. Datang ke Hongkong, datang ke Malaysia, datang ke Arab, tanda tangan. Belum kesepakatan, kalau ada yang datanya dikoreksi tidak ada satupun yang akan ditangkap.